Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maghribi Anjas Ramadan. Sekarang saya menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung semester 4. Jadi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Politik Pembangunan, di video kali ini saya akan membahas dan mengulas mengenai rekomendasi kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan di daerah. Berhubung saya tinggal di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, maka saya akan membahas dan mengulas mengenai rekomendasi kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di daerah Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Jadi untuk teman-teman semua bisa menonton video ini sampai akhir. Oke, baiklah teman-teman semua, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai rekomendasi kebijakan yang akan dibuat untuk mengentaskan kemiskinan di daerah, saya akan sedikit memberikan gambaran dan pengantar kepada teman-teman untuk agar bisa lebih paham. Jadi kemiskinan itu menurut Levitan adalah kekurangan barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan, baik itu kebutuhan sandang, kebutuhan papan maupun kebutuhan pangannya. Jika kita mengacu pada teori negara kesejahteraan atau welfare state yang dikemukakan oleh Profesor Mr. R. Cronenberg, dia mengungkapkan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu, tetapi seluruh rakyat. Itu artinya sebuah negara itu berperan untuk mensejahterakan rakyatnya. Untuk mensejahterakan rakyatnya tersebut, negara memerlukan sebuah kebijakan politik. Kebijakan tersebut berupa pembangunan baik fisik maupun non fisik, dan untuk melaksanakan pembangunan tersebut harus ditopang oleh ekonomi yang kuat. Jika kita melihat fakta di lapangan bahwa masih banyak negara-negara yang masih berkutat dengan permasalahan kemiskinan tersebut. Kita melihat di TV, di media sosial masih banyak kemiskinan yang terjadi di mana-mana. Itu artinya peran sebuah negara itu belum maksimal dalam mengelola sebuah kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan. Kita ambil contohnya itu di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Di Kota Pagar Alam sendiri, menurut data BPS itu menempatkan Kota Pagar Alam dengan angka kemiskinan sebesar 8,89% dari total jumlah penduduknya. Jika kita bandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Sumatera Selatan, itu memang masih dibilang terkecil, tapi tetaplah menjadi permasalahan karena masih terdapat masyarakat yang miskin di Kota Pagar Alam ini. Jadi untuk itu saya akan membahas rekomendasi kebijakan yang akan dibuat agar bisa mengurangi dan terus mengurangi angka kemiskinan di Kota Pagar Alam ini. Dan rekomendasi kebijakan tersebut yang penting adalah kita harus melihat bagaimana keadaan kota tersebut, bagaimana daerah tersebut, bagaimana kemudian potensi apa sih yang bisa digali dari daerah tersebut, kemudian faktor-faktor yang mendasari dari kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut, dan kemudian yang terakhir adalah kita bisa menyusun strategi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Kota Pagar Alam adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001. Sebelumnya, Kota Pagar Alam termasuk kota administratif dalam lingkungan Kabupaten Lahat. Kota ini memiliki luas sekitar 633,66 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 126.181 jiwa dan memiliki kepadatan penduduk sekitar 199 jiwa per kilometer persegi. Kota ini berjarak sekitar 298 km
dari kota Palembang yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, dan juga berjarak sekitar 60 km di sebelah barat daya Kabupaten Lahat. Kota ini sekarang dipimpin oleh Alpian Maskoni dan Muhammad Fadli sebagai wali kota dan wakil wali kota periode 2019-2023. Secara geografis, Kota Pagar Alam berbatasan langsung dengan Kabupaten Lahat di sebelah utara, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim di sebelah timur, Kabupaten Kaur di sebelah selatan, dan Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang di sebelah barat. Keadaan permukaan di Kota Pagar Alam yaitu bergelombang sampai berbukit. Kota Pagar Alam merupakan kota yang memiliki tanah yang sangat subur. Hal ini terbukti dengan daerah Kota Pagar Alam yang merupakan penghasil sayur mayur, buah-buahan, dan merupakan salah satu subterminal agribisnis di Provinsi Sumatera Selatan. Secara demografi, Kota Pagar Alam memiliki 5 kecamatan, yaitu Dempo Selatan, Dempo Tengah, Dempo Utara, Pagar Alam Selatan, dan Pagar Alam Utara. Kota Pagar Alam juga terkenal dengan pariwisata alamnya yang sangat menarik untuk dikunjungi, yaitu ada air terjun, Curug Embun, Curug Mangkok, Curug Tujuh Kenangan, Arca Manusia Purba atau Megalitikum, ribuan situs megalit. Kemudian ada juga Danau Tebat Reban, Tebat Libal, Rimba Candi, dan hutan anggrek. Juga ada perkebunan teh di lereng Gunung Dempo yang merupakan ikon Kota Pagar Alam. Dilansir dari pagaraalamonline.com, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan per Maret 2017, Kota Pagar Alam menempati posisi sebagai daerah dengan angka kemiskinan terendah dari 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Data yang disajikan oleh BPS ini menempatkan Kota Pagar Alam dengan angka kemiskinan hanya sebesar 8,89% dari total jumlah penduduknya. Sementara angka kemiskinan tertinggi ditempati Kabupaten Musirawas Utara dengan persentase 19,49% dan Kabupaten Lahat 16,81%, disusul daerah lainnya. Jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan digali dari berbagai sumber barometernya, antara lain adalah kemampuan daya beli masyarakat, asupan gizi, tingkat pendidikan, serta pelayanan kesehatan, serta beberapa faktor lain. Dengan kata lain, Kota Pagar Alam tahun 2017 sudah berhasil membangun indeks pembangunan manusia jauh lebih baik dari kabupaten atau kota tetangga di Sumatera Selatan lainnya. Keberhasilan menurunkan jumlah penduduk miskin ataupun tingkat kemiskinan di Kota Pagar Alam tak lepas dari peran serta pemerintah daerah dengan cara penyediaan berbagai sarana pendukung pembangunan yang berimbas pada meningkatnya taraf hidup masyarakat. Haja Ida Fitriati yang pada tahun 2017 masih menjabat wali kota Pagar Alam dengan 4 pilar pembangunan daerah serta moto secerah alam tak bisa ditampik telah berhasil mewujudkan indeks pembangunan manusia di Kota Pagar Alam. Hal ini dibuktikan dengan data BPS yang tersaji. Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, memiliki potensi yang banyak sekali dalam rangka pengembangan perekonomian masyarakatnya. Ada 2 potensi yang sangat berkembang di Kota Pagar Alam ini. Yang pertama yaitu potensi pariwisata. Pagar Alam jadi salah satu kawasan dengan sejumlah objek wisata alam, namun belum banyak diketahui wisatawan. Terletak sekitar 290 km dari Palembang, kota yang beriklim sejuk ini memiliki pemandangan alam yang indah dan sejumlah peninggalan purbakala sebagai objek wisata sejarah. Salah satu objek wisata populer adalah Gunung Dempo, Pagar Alam, yang merupakan puncak tertinggi Sumatera Selatan dengan ketinggian lebih dari 3.100 meter di atas permukaan laut. Bahkan terdapat sejumlah destinasi populer di sekitar kawasan Gunung Dempo yang merupakan bagian dari Bukit Barisan ini, seperti kaki Gunung Dempo. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan di sini,
seperti melihat dari dekat hamparan kebun teh pagar alam. Kebun yang sudah ada sejak 1929 ini berluas 1.500 hektar, di mana Anda juga bisa melihat pemandangan kota pagar alam yang berada sejauh 9 km. Selain melihat kebun teh, aktivitas favorit wisatawan bila datang ke sini adalah menikmati sunrise yang mempesona sambil ditemani secangkir kopi khas pagar alam. Selanjutnya yaitu Dempo Park. Ini adalah objek wisata terbaru di kawasan Gunung Dempo. Anda bisa menikmati suasana sambil bermain dengan mengajak anak-anak, karena di sini terdapat juga playground. Selanjutnya yaitu Curug Mangkok dan Curug Embun. Kedua air terjun ini letaknya berdekatan dan bisa Anda jumpai setelah menyusuri perkebunan kopi. Curug atau Cukup adalah nama lain dari air terjun yang biasa digunakan oleh warga setempat. Untuk mencapai lokasi air terjun ini, Anda harus melakukan trekking dengan medan jalan menurun. Tak perlu khawatir, karena jalan ini dilengkapi pembatas besi, sehingga tak hanya aman tapi juga memudahkan saat berjalan. Wisata selanjutnya yaitu Sungai Lematang Indah. Sungai dengan kedalaman 2 meter ini memiliki daya tarik berupa air terjun di atasnya, dengan ketinggian 20 meter. Sering pula disebut sebagai Sungai Air Batu. Area ini sering digunakan oleh para wisatawan sebagai tempat arung jeram dengan panjang 50 meter. Kemudian, objek wisata selanjutnya yaitu Tebat Reban. Tebat sendiri adalah nama lain dari danau. Jadi objek yang berlokasi sekitar 7 km dari pusat kota pagar alam ini bisa disebut pula sebagai Danau Reban. Memiliki luas kurang lebih 4 hektar dengan kedalaman mencapai 12 meter. Jika berkunjung ke sini, Anda bisa menikmati pemandangan sekitar sambil duduk-duduk di gazebo. Di sekitar danau ditanami pula pohon cemara yang menambah keasrian suasana. Selanjutnya yaitu berbagai peninggalan prasejarah. Daya tarik pagar alam tak hanya sebatas objek wisata alamnya. Buktinya tak jauh dari Danau Merah ada rimba candi yang diyakini sebagai cikal bakal kerajaan Sriwijaya. Meski hingga kini masih ditelusuri kebenarannya. Kondisi rimba candi sendiri juga belum diketahui sepenuhnya, dan sampai sekarang baru dijumpai peninggalan berupa batu berbentuk tangga, kursi, dan tidak ada batu tulis, arca, dan sebagainya. Meski masih diteliti dan belum masuk dalam situs budaya, ada yang meyakini candi ini adalah yang pertama di Pulau Sumatera. Potensi selanjutnya yang dimiliki kota pagar alam adalah potensi di bidang pertanian. Sebagian besar keadaan tanah di pagar alam berasal dari jenis latosol dan andosol, dengan bentuk permukaan bergelombang sampai berbukit, dengan sebuah gunung api yang masih aktif yakni Gunung Dempo. Jika dilihat dari kelasnya, tanah di daerah pagar alam termasuk tanah yang mengandung kesuburan tinggi. Hal ini terbukti dengan disebutnya daerah kota pagar alam sebagai penghasil sayur mayur, buah-buahan, dan merupakan salah satu sumber terminal agribisnis di Provinsi Sumatera Selatan. Jenis tanah yang subur di pagar alam tentunya menjadikan pagar alam sebagai daerah yang sangat berpotensi dikembangkannya usaha di sektor pertanian dan perkebunan. Penduduk desa di pagar alam rata-rata menjadikan pertanian sebagai sumber mata pencarian mereka. Masyarakat bergantung pada penjualan hasil pertanian. Masyarakat bergantung pada penjualan hasil-hasil pertanian di ladang mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan tersier. Di daerah pagar alam terdapat ratusan hektar ladang sayuran dan memiliki kualitas tinggi dan dapat menembus pasar nasional. Bahkan hampir semua bagian daerah di pagar alam berpotensi dilakukan kegiatan pertanian. Selain sayur mayur, di pagar alam juga banyak sekali komoditas yang dikembangkan masyarakat seperti padi, kopi, kakao. Kegiatan pertanian yang dilakukan masyarakat pagar alam sudah berlangsung lama. Sejauh ini, masyarakat bercocok tanam secara tradisional dan intensitas penggunaan teknologi di sektor pertanian masih cukup rendah.
Masyarakat masih banyak yang bergantung pada kondisi alam dan iklim sehingga hasilnya pun terkadang kurang maksimal. Pada musim-musim tertentu, jika cuaca kurang mendukung, maka dampaknya terhadap hasil pertanian masyarakat pagar alam akan terlihat secara jelas. Kota pagar alam dengan potensi yang dimilikinya tentunya sangat berpotensi untuk mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat di pagar alam. Saya merekomendasikan berbagai kebijakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kota pagar alam. Yang pertama rekomendasinya adalah di bidang wisata budaya. Kota pagar alam memiliki objek wisata megalitikum, sehingga perlu diajukan kepada organisasi dunia dengan pemberian status heritage oleh UNESCO. Diharapkan dapat meningkatkan pemeliharaan dan perlindungan terhadap peninggalan-peninggalan yang diperkirakan berusia sekitar 1000 sampai 1400 tahun lalu. Situs megalitikum diharapkan perlu mendapat dukungan dan apresiasi dari pemerintah. Hal ini diperlukan untuk peningkatan pemeliharaan dan perlindungan terhadap peninggalan-peninggalan bersejarah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu di wisata alamnya. Sebagai daerah yang diberkahi dengan potensi wisata alam yang indah, namun belum banyak tereksplorasi, pemerintah Kota Pagar Alam dinilai sangat perlu untuk mempromosikan potensi-potensi wisata alam kepada dunia luar, sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan yang akan berdampak pada kemajuan kota ini. Dengan mengundang para praktisi pariwisataan yang kini banyak dipergunakan masyarakat sebagai sarana penyampai informasi, yakni mengundang para travel blogger berskala nasional maupun internasional untuk mengeksplorasi keindahan alam Kota Pagar Alam. Selain itu, pemerintah Kota Pagar Alam juga harus melakukan promosi dengan mengikuti berbagai event kepariwisataan di berbagai kota untuk memperkenalkan potensi kepariwisataan yang ada, termasuk membawa hasil-hasil kerajinan lokal yang bercita rasa seni tinggi yang mencerminkan identitas masyarakat lokal. Di sisi fasilitas penginapan, Kota Pagar Alam harus banyak menyediakan hotel maupun villa yang tersebar di sekeliling objek wisata, dengan penginapan murah berkonsep homestay yang dikelola oleh masyarakat untuk menyambut tamu-tamu yang datang. Kemudian dari sisi transportasi, untuk menunjang pariwisataan tersebut, pemerintah Kota Pagar Alam harus mengembangkan lagi sarana moda transportasi udara yang langsung dari melayani kebutuhan penerbangan dari Kota Pagar Alam ke Jakarta dan sebaliknya, yang kini sudah terjadwal 3 kali seminggu, sehingga para wisatawan terutama dari luar kini semakin mudah mendatangi Kota Pagar Alam. Kemudian untuk pengembangan potensi yang kedua yaitu di bidang pertanian. Rekomendasi kebijakan untuk mengembangkan potensi di bidang pertanian yaitu mengembangkan sektor tanaman pangan yang merupakan salah satu strategi kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Karena sekarang ini Kota Pagar Alam tidak hanya swasembada pangan, tapi juga sudah menyumbangkan hasil pertanian kurang lebih 9.000 ton untuk daerah lain yang ada di Indonesia. Beberapa varietas padi lokal Pagar Alam cukup membanggakan, begitu pula di kopi, sehingga dapat diharapkan mampu untuk mengembangkan perekonomian petani di Kota Pagar Alam. Dan ketika kebijakan-kebijakan tersebut sudah dijalankan oleh pemerintah, diharapkan kebijakan tersebut dapat pro kepada masyarakat Kota Pagar Alam, terutama masyarakat miskin, sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Pagar Alam dan diharapkan bisa mengentaskan kemiskinan di Kota Pagar Alam ini.